Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi, ketemu lagi dengan channel Obor Edukasi, channel yang mencerahkan dan mencerdaskan. Bapak Ibu sekalian, muncul banyak pertanyaan-pertanyaan dari para guru. Apa yang menjadi kriteria untuk menentukan kelulusan siswa di akhir jenjang pendidikannya? Nah, inilah yang sering menjadi pertanyaan banyak teman-teman guru. Mari kita ikuti ulasannya. Bapak Ibu sekalian, sejak ditiadakannya ujian nasional, tentunya tidak ada lagi kriteria atau yang menjadi syarat kelulusan siswa mulai jenjang SD, SMP hingga SMA dan SMK di tahun 2022 ini. Dan ini sudah ditegaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan terbitnya peraturan peniadaan ujian nasional melalui surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 yang lalu tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah. Tentunya kebijakan ini berdampak terhadap perubahan kriteria dan standar kelulusan siswa tahun 2022 ini. Namun begitu, Kemendikbud telah mengeluarkan peraturan mengenai kriteria dan standar kelulusan siswa untuk tahun 2022 ini. Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada dua peraturan yang dapat dijadikan dasar atau pedoman bagi sekolah dan guru dalam menentukan kriteria dan standar kelulusan bagi siswa di tahun 2022 ini. Pertama, surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2001 yaitu tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan. Kemudian yang kedua, Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ini merupakan peraturan baru Bapak Ibu yang dapat menjadi rujukan atau dasar bagi sekolah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di dalam surat Permendikbud ini terdapat beberapa poin pokok yang mengatur tentang pertama bahwa standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kemudian yang kedua, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Jadi acuannya semua proses di dalam proses pendidikan pada kompetensi lulusan ini Bapak Ibu. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang keempat, penggunaan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Dikecualikan Bapak Ibu bagi peserta didik pada jenjang PAUD atau pendidikan anak usia dini. Jadi dengan demikian, mengacu pada Permendikbud tersebut, maka kriteria dan syarat kelulusan siswa di tahun 2022 ini yang banyak pertanyaan dari para orang tua, guru, dan sekolah sendiri. Jadi untuk menjadi dasar Bapak Ibu, kita merujuk pada surat edaran Mendikbud ini yaitu nomor 1 tahun 2022 yang menyebutkan siswa dinyatakan lulus dari sekolah atau program pendidikan setelah memenuhi beberapa hal berikut Bapak Ibu. Di antaranya adalah bahwa siswa telah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan raport tiap semester. Yang kedua, siswa dapat memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik atau B. Siswa wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Nah, Bapak Ibu, sekolah juga selain itu harus memenuhi semua persyaratan dalam ketentuan kelulusan. Sekolah juga dapat menyelenggarakan bentuk ujian sekolah dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sekolahnya bisa juga memberikan persyaratan berbentuk portofolio
seperti evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya atau penghargaan, hasil perlombaan, dan prestasi-prestasi yang lain dari para siswanya. Kemudian bisa berbentuk penugasan, bisa tes secara luring atau daring, atau bentuk-bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, untuk nantinya sebagai dasar di dalam implementasi kurikulum merdeka, maka standar kelulusan siswa untuk implementasi kurikulum merdeka, maka Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan ini akan dijadikan dasar, Bapak Ibu, untuk menentukan standar kelulusan siswa dari pendidikan atau dari sekolah. Jadi peraturan ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka untuk menentukan kelulusan siswa di sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, standar kelulusan siswa di setiap jenjang memiliki persamaan, namun juga ada sedikit perbedaan dan penambahannya. Persamaan SKL di setiap jenjang terletak pada penekanan terhadap penilaian pendidikan karakter 6 dimensi profil pelajar Pancasila, sedangkan perbedaannya terletak pada penilaian kognitif dan keterampilannya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, mencari atau menemukan standar kompetensi lulusan yang terbaru, yaitu nomor 5 tahun 2022, Bapak Ibu. Di situ jelas sangat rinci sebagai dasar untuk menentukan kelulusan siswa sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka. Demikianlah Bapak Ibu informasi sekilas tentang standar kelulusan siswa ke depan, khususnya di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan di-subscribe. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.